Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat potongan pidato dari Bapak Prabowo Subianto yang dimana sepertinya beliau ini memberikan pesan penting kepada Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya, beserta orang-orang yang selama ini memburu jasa Pak Jokowi dan orang-orang yang selama ini menyerang serta membenci keluarga Pak Jokowi. Dan ini ya pesan yang sangat dalam dari seorang presiden, teman-teman. Karena di video saya sebelumnya, gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini sepertinya sudah mulai tertekan, sudah mulai terdesak, dan sekarang mereka ngemis ke Pak Prabowo agar Pak Prabowo hadir di tengah-tengah kasus ijazah ini. Dan mereka berharap Pak Prabowo berada di pihak mereka. Seperti yang dikatakan oleh Tifa. Ya, Tifa ini mengatakan agar dia berharap pemerintah hadir di tengah-tengah kasus ini untuk mencarikan win-win solution. Loh, kok win-win solution, Tifa? Kasus ini kan sudah ditangani pihak berwajib. Jadi Anda jalani saja. Kan sebentar lagi nih ya, Anda akan diumumkan sebagai tersangka dan akan masuk bui, Tifa. Jadi tunggu aja, nggak usah ngemis-ngemis ke Pak Prabowo, nggak usah ya, karena nggak ada gunanya juga, Tifa. Ini sudah masuk ke jalur hukum, jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi. Jangan, Tifa. Kasihan banget orang-orang ini ya. Selain itu, teman-teman, ada kabar dari Polda Metro Jaya nih, bahwa mereka sudah memeriksa 7 ahli untuk meyakinkan polisi bahwa Roy Suryo CS memang telah melakukan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi, Undang-Undang ITE, dan lain sebagainya. Wah, ini sebuah langkah maju dari polisi, teman-teman ya. Dan langkah ini sepertinya bentuk keseriusan polisi dan bentuk kehati-hatian polisi dalam menyangkakan ataupun menyematkan pasal kepada Roy Suryo CS. Tapi lagi-lagi, Ahmad Konsinudin omon-omon. Ini pengacara TPU, ini pengacara HTI, emang kayaknya kosong gitu ininya nih. Karena dia mengatakan, ya ngapain polisi memeriksa 7 ahli? Ya kalau memang polisi nggak yakin, lepas aja klien kami. Loh. Nggak gitu cara mainnya Konsinudin. Untungnya teman-teman, ada Bapak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, yang langsung membungkam mulut besar Konsinudin ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai 4 tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati pendahulu. Dengar tuh Tifa, Selalu Roy Suryo. menghormati mereka-mereka yang berjasa. Hanya dengan kita mengerti bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march. Tiap negara punya long march. Kalau Tiongkok punya long march yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keringat, air mata dan darah. Kita pun punya long march. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang, dan sekarang ini perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan
mewujudkan kemerdekaan. Karena apa? Apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bebas kemiskinan, bebas kelaparan, dan penuh keadilan. Luar biasa Pak Prabowo ya. Ya sebenarnya lagi-lagi ya, kalau kita konsisten menghormati asas hukum, terutama presumption of innocence, azas praduga tak bersalah, semestinya sampai hari ini tidak muncul klien kami Rosuryo dan kawan-kawan itu muncul dalam pemberitaan sebagai terlapor dan seterusnya begitu. Bahkan di penyidik pun sampai hari ini belum muncul siapa yang terlapor, masih dalam lidik. Makanya inisial pun sampai hari ini kami tidak tahu. Tapi itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima. Namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa. Emang. Melakukan penelitian, penalahan terhadap sebuah dokumen yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu. Gak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Takut Jadi kau. kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Nah, contoh ya, pasal dulu, saya yakin nih, kalau masih ada pasal 15, ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang kabar bohong, pasti itu yang dipakai. Karena ancamannya lebih seksi, 10 tahun. Tapi di laporan, 5 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda, itu pakai pasal 28 ayat 3. Substansinya sama, kabar bohong. Tapi di situ ada syarat, yakni menimbulkan kerusuhan. Tapi kerusuhan itu tidak ada, nanti akan dipaksa. Nah, ahli ini yang ngomong nanti. Sama seperti kasus Gus Nur, kasus Bambang Tri. Dulu, kena pasal 15 ayat 1, Undang-Undang 1 tahun 46 itu kan harus ada unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kan nggak ada keonaran saat itu. Nah, ahli ini yang dipakai apa coba? Perdebatan di sosial media pro kontra itu dianggap keonaran di kalangan rakyat. Lalu seolah-olah unsur pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu terpenuhi. Berdasarkan apa? Pendapat ahli. Akhirnya apa? Kasus ini tidak lagi diadili berdasarkan bukti, diadili berdasarkan fakta, tapi diadili berdasarkan opini. Opini siapa? Opini ahli-ahli ini yang disiapkan. Tapi kan fakta-faktanya sedang dalam pembuktian. Justru faktanya nggak ada, datanya nggak ada. Contoh, kan Ade Arif Sam yang bilang, Kombes, yang menyatakan ditanya oleh media, ini buktinya fotokopi atau asli? Fotokopi. Berulang kali fotokopi. Mana ada nilai pembuktian ijazah fotokopi dalam sebuah proses? Harusnya kalau memang fokus mau menegakkan hukum, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, bukti itu yang disita, bukan nyari-nyari ahli. Saya contohkan ya, misalkan nanti ahli psikologi massa, ahli psikologi forensik, ahli yang katanya nanti ada ahli bahasa. Bahasa-bahasa yang sifatnya umum itu akan ditarik ke dalam unsur pidana. Nah, disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Kalau nggak ragu, misalnya kasus pencurian ya, benar-benar kejahatan ya, orang mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya, ada barang buktinya, ada saksi, cukup. Oh, ini kamu nyuri, kamu jahat. Lah ini karena perlu polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Begitu. Ya itu katanya dia kan. Katanya dia kan. Polisi ragu kan itu ya. Nah ini mungkin kalau orang yang nggak tahu, ya sama juga yang lain juga ikut-ikut gitu, ragu-ragu. Makanya saya akan terangkan ini ya. Saya sebagai penyidik. Terangkan Pak, terangkan. Ini kasus ini ya, sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh, ada orang menuduh jasa palsu tanpa bukti apa-apa, dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu. Dan ditebarkan di semua orang.
ini melanggar praduga tak bersalah. Kalau kita lihat-lihat hak ya. Ya. Nah, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh kan. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik masing. Seperti prediksi saya dulu ya begitu. Begitu saya duduk sini dulu. Ditanya, apa sih masalahnya? Ini masalahnya sebenarnya simpel. Masalahnya tuduhan ijazah palsu. Tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Ya, gitu, itu saya dulu hanya prediksi, saya pikir ya polisi begitu dilapori ini pencemaran nama. Ya. Tapi begitu cara mencemarkannya pakai bagaimana gitu ya. Jejak-jejak digital itu menunjukkan ada ini track-track pidana ini gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan. Ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nambah itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah. Karena apa? Dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Pusing Kosinudin. Dan satunya lagi apakah menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya apa tidak. Masalahnya cuma begitu saja ini sekarang ini yang terjadi ya gitu. Nah, sekarang dalam teori pembuktian ya gitu ya. Kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu apa istilahnya yang lawan katanya digital apa saya lupa. Analog Pak. gitu. Analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya. Ketawa Itu Kosinudin, kok caranya lemes? adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana, tambah lagi saksi-saksi yang ini, proses ini dan sebagainya itu semua cukup. Itu. Tapi kelihatannya Polda Metro Jaya menganggapnya juga tidak semudah itu, Pak. Karena Nah, nanti akhirnya memanggil 7 saksi. dulu, saya belum selesai ceritanya. Itu misalnya cukup. Ya, tapi kemarin kan ditambah dengan lapor dan sebagainya itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak Rifai bilang pas sudah selesai. Nah, sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah itu Senyum kalau zaman Kosinudin, dulu waktu saya jadi senyum. penyidik awal-awal KUHP ini ada ya dulu. Itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa, gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini, ujaran kebencian dan sebagainya ini, terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Berarti 7 ahli kebanyakan dong Pak Ari? Bukan. Jadi gini, unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah. Tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu. Karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak gitu. Enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagainya yang melaporkan ada. Katanya Nah, Kosinudin, justru Pak. itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Tadi ada 7 kan. Iya, betul. Karena ini aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam, Bang. Ada aspek Pencemaran digital, nama baik. ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi. Pokoknya semua pers. Ya. Berarti ini bukannya suatu keraguan tetapi justru untuk memperkuat Menguatkan. Ya Laporan- harusnya laporan apapun. memenuhi perkembangan zaman. Oke. Oke. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik. Wah ini ujaran kebencian. Hakim nggak akan percaya itu. Dia akan pasti panggil ahli. Dah. Ya kriteria ahli itu ya. Oke, Yang nanti- diambil itu harus ada kapasitasnya, resmi apa tidak. Disitulah maka sekarang dibutuhkan saksi ahli itu. Jadi kenapa ini lama itu tadi? Karena memang supaya nanti tidak sampai terjadi lagi ya. Disangkanya penyidik kok prematur. Menyatakan ini Tertutup, gini begitu. gitu kan. Nah, itu kira-kira yang terjadi sekarang ini Oke. ya. Nah, itu kata Pak Arianto teman-teman ya. Polisi sudah memeriksa 7 ahli yang benar-benar ahli. Bukan ahli gadungan, bukan ahli omon-omon. Bukan ahli-ahli yang dirinya sendiri yang mengaku ahli, tapi yang resmi ahli. Memang diakui. Bukan orang-orang, oh aku ahli, aku akademisi. Kayak si Tifa tuh, Roy Suryo, Rismon, ya lalalala. Ahli apaan sih mereka? Dan mungkin ini juga sedikit menjawab ya. Komentar-komentar netizen yang selalu muncul di video-video saya. Bang, saya sudah capek nih melihat orang-orang ini
berkeliaran ke sana kemari. Kapan sih mereka ditangkap? Bang, kok lama sekali nih kasus ini bergulir? Bang, kapan sih mereka ini dibui? Bang, kapan sih mereka ini baju orange? Nah, ini teman-teman harap bersabar. Karena polisi, bayangkan loh, memeriksa 99 saksi. Itu jumlah yang sangat banyak, teman-teman. Dan polisi mengumpulkan banyak sekali bukti untuk penguatan-penguatan tuntutan. Dan bukti-bukti yang nantinya akan dihadirkan di pengadilan. Agar ya polisi tidak lagi dikatain, wah, dikendalikan Jokowi. Ah, ini mah karena disetting Jokowi. Nah, gitu-gitu kan. Selalu tuduhan-tuduhannya kepada polisi. Apalagi tuduhan mereka kepada Kapolri. Dibilang Kapolri bekerja untuk oligarki lah, untuk Jokowi lah. Kan ini dalil-dalil yang selalu mereka dengungkan nih di media sosial, di publik. Dan sepertinya teman-teman, kata Pak Arianto tadi, bakal banyak yang akan menjadi tersangka. Bukan hanya orang-orang inisial-inisial yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Akan banyak nanti yang menyusul karena ya pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ada yang membantu menyebarkan, ada yang membantu melakukan detektif-detektifan kayak siapa Sentana itu, dan juga ada yang orang tua satu juga itu semoga masuk semua nih teman-teman. Karena mereka ya menambah kegaduhan di Republik ini atas kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, makanya kenapa ini lama. Polisi sangat detail dan sangat berhati-hati teman-teman. Karena kan polisi ini juga kan harus membuktikan dulu nih bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli. Ketika ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan asli, maka laporan Pak Jokowi itu bisa ditindaklanjuti oleh pengadilan. Nah, kalau ijazah Pak Jokowi dinyatakan palsu, maka laporan Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan beserta dengan 5 laporan lainnya. Karena kan jalur masuknya ini melalui ijazah Pak Jokowi. Inilah yang terpenting teman-teman. Makanya sepertinya penyelidikannya itu lamanya di soal ijazah Pak Jokowi. Karena banyak sekali data-data yang harus dikumpulkan oleh polisi. Jadi untuk teman-teman harap bersabar. Dan tadi bisa kita dengarkan pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang mengajak kita semua untuk menghormati presiden terdahulu yang sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Utamanya ya program hilirisasi dari Pak Jokowi yang sampai sekarang menjadi ya salah satu prioritas lah mungkin bagi Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ya tidak pernah malu, tidak pernah malu mengakui kinerja yang baik dari pemimpin-pemimpin terdahulunya. Dan ini ya mungkin sedikit menjawab ngemis-ngemis dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi yang meminta Pak Prabowo untuk hadir dalam kasus ini. Udahlah, jangan disibukkan Pak Prabowo dengan kasus remeh-temeh dan kasus lucu-lucuan seperti ini teman-teman. Biarkan Pak Prabowo, kita berikan ruang kepada Pak Prabowo untuk bekerja sebaik mungkin untuk bangsa dan negara. Biarkan Pak Prabowo Gibran menuntaskan seluruh janji-janjinya ketika kampanye kemarin, karena ya itu adalah hasil yang ingin mereka capai untuk bangsa ini. Jangan biarkan ya pemerintah terganggu dengan gerombolan-gerombolan pembenci yang memang tujuannya untuk merongrong pemerintah. Ya karena kalau kita lihat ya, para pembenci pemburu ijazah Jokowi, para purnawirawan jenderal yang ingin memakzulkan Gibran, sekarang sepertinya mulai bersatu nih, mulai selalu berada dalam satu frame. Apa coba tujuannya kalau tidak ingin membuat gaduh bangsa ini? Kalau tidak ingin menyibukkan bangsa ini dengan hal remeh-temeh, menyibukkan bangsa kita dengan pertengkaran satu sama lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Inilah tugas kita bersama untuk melawan kelompok-kelompok seperti ini, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.